A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat serta rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai akhlak dan ruang lingkupnya pada poin C, yaitu fungsi dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Ada dua subpoin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu akhlak manusia dengan manusia, dan yang kedua ada akhlak manusia dengan alam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas materi yang pertama, yaitu fungsi dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Tanggung jawab manusia yang paling utama adalah bagaimana manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan sosialnya. Makna yang esensial dari kata abd, yaitu hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, serta ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Seperti pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian penjelasan mengenai subpoin pertama, yaitu akhlak kepada manusia, yaitu pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana dalam menjalankan kehidupannya ia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Manusia yang satu dengan manusia yang lain seharusnya bisa saling berkontribusi agar terciptanya suatu kehidupan yang rukun dan harmonis. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial ini antar sesama manusia adalah dengan adanya akhlak. Seperti yang diketahui bahwa akhlak yang tidak lain adalah budi pekerti merupakan sebuah aspek dalam jiwa seseorang yang memicu untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perencanaan. Nah, akhlak ini merupakan hal yang perannya sangat penting karena akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Kemudian, dalam akhlak kepada manusia tentunya ada kewajiban serta tanggung jawab. Yang pertama, ada akhlak kepada diri sendiri. Bentuk aktualisasi manusia terhadap diri sendiri adalah menjaga kehormatan diri sendiri dalam sikap berani dalam kebenaran, sebagaimana sudah dipesankan Nabi Muhammad SAW bahwa mulailah sesuatu itu dari diri sendiri. Ibda binafsih. Begitu juga ayat dalam Al-Quran yang telah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan diri terlebih dahulu baru orang lain, yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian, yang kedua, ada akhlak dalam keluarga. Akhlak pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama, ada akhlak kepada orang tua. Yang kedua, ada akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua itu. Bentuk akhlak terhadap orang tua ialah dengan selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, dan selalu mengerjakan apa yang disuruhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian yang ketiga, ada akhlak kepada orang lain. Nah, pada akhlak kepada orang lain ini kita memfokuskan akhlak terhadap tetangga, walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tentang tetangga, tetapi juga orang lain yang tidak seagama maupun seagama. Seperti contohnya, akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dzarah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ada fungsi akhlak kepada manusia. Ada beberapa fungsi berakhlak baik kepada sesama manusia dalam Islam. Yang pertama, yaitu timbulnya rasa persaudaraan. Yang kedua, mencegah permusuhan karena adanya kontra. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari sifat egois, iri, dan penyakit hati lainnya. Kemudian yang keempat, memperoleh iman yang sempurna, karena akhlak yang baik bisa memunculkan rasa asih dan juga kasih. Selanjutnya kita membahas subpoin kedua, yaitu akhlak kepada alam. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatul fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam agama Islam. Pada dasarnya, akhlak yang membahas terhadap lingkungan yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Khalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, bimbingan agar setiap pencapaian mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut mampu menghargai proses yang sedang berjalan dan terhadap proses yang terjadi, yang dengan demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi miliknya, serta semuanya memiliki manfaat
bagi manusia tentunya. Kemudian mengenai dalil tentang akhlak kepada alam, yaitu salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yafsikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab akhlak kepada alam. Nah, pada kewajiban dan tanggung jawab akhlak manusia terhadap alam dalam Islam ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kemudian yang keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Kemudian yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Kemudian contoh akhlak kepada alam. Ada beberapa poin mengenai contoh akhlak kepada alam. Yang pertama, yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan. Sebab salah satu cabang iman dalam Islam adalah kebersihan. Yang kedua, mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan merupakan hal yang penting bagi manusia sebab menjadi penjaga keseimbangan alam. Kemudian yang ketiga, rajin menanam pohon dan tumbuhan hijau. Dalam Islam, menanam pohon ini bahkan disebutkan sebagai perbuatan yang mendatangkan pahala. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak dengan tamak dan merusak. Tindakan merusak ini adalah zalim kepada Allah dan alam, dan tamak adalah ciri mereka yang tertipu nafsu dunia. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata maupun materi yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.